Kita kembali beribadah bersama-sama. Mari kita naikkan pujian. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Selamatkan manusia.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami mau melakukan ibadah Tuhan. Kau yang mengurapi, Kau yang memberkati jalannya ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai. Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Roh-Mu mengurapi kami Tuhan. Ada sukacita untuk memuji-Mu nama Tuhan. Segala kuasa yang berasal dari si jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami dalam memuji dan menyembah Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami ingin memuji nama Tuhan. Terlebih ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau tibakan mereka dengan selamat di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita tetap memuji nama Tuhan. Kita naikkan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
adalah Raja, Yesus yang berkuasa dan berjaya. Mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku. Kami percaya sepenuh hati kami, mu jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saya persilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita. Kita naikkan pujian kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku
Hanyamu Tuhan yang membuat kami tenang, yang membuat kami teguh. Dahsyat Engkau Tuhan, terima kasih. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu syukur, terima kasih. Kami ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati Engkau Tuhan, bersyukur Tuhan. Kami akan mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami semua Tuhan menikmati juga berkat yang daripada Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 19 Februari 2023. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin berbicara tentang hanya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hanya di dalam Tuhan kita bisa teguh, ya. Hanya di dalam Tuhan dikatakan ketenangan itu kita bisa dapat. Hanya di dalam Tuhan, ya, kita merasakan kelepasan, ya. Hanya di dalam Tuhan kita mengalami kekuatan yang dahsyat dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Di atasnya itu perikopnya ditulis hanya Allah satu-satunya penolong. Ayat pertama, haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ayat 7. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihani orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya lah kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Haleluya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya, amin.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, pemazmur ya, dikatakan ya bahwa selama dia ada, ya, mengiring ya Tuhan, dia ingin ya memuji, memuliakan Tuhan, ya, bermazmur bagi Allah. Karena dia tahu, ya, memahami ya keberadaan hidupnya yang ada di dalam Tuhan. Ya. Seringkali kita manusia melupakan ya peranan Allah ya di dalam kehidupan kita. Kita lebih melihat apa ya, orang-orang yang ya lebih mudah ya melihat ya kepada orang-orang ya kita anggap mereka ya lebih dapat menolong kita karena dia kelihatan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita diingatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya, hanya Tuhan ya yang dapat menolong kita, yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat membahagiakan kita, yang dapat memberikan ketenangan, yang dapat membebaskan kita, karena dia adalah Tuhan, dia adalah Raja ya untuk selama-lamanya. Sebab itu tidak heran ya ungkapan pemazmur ini, selama aku hidup, selama aku ada, ya, dia ingin selalu memuliakan Tuhan. Dia ingin selalu bermazmur bagi Tuhan. Dia ingin selalu beribadah kepada Tuhan. Dia ingin selalu melayani Tuhan. Ya, karena dia memahami ya keberadaan Tuhan di dalam hidupnya, saudara-saudara. Kalau dia ada, ya, dia hidup itu karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada dia, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Dan dikatakan bahwa Tuhanlah sumber, ya, sumber segala-galanya. Ya. Hanya Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Karena ada satu waktu ya keberadaan kita seperti digambarkan di sini adalah ya orang-orang yang mengalami ya di dalam perjalanan kehidupannya ya kemalangan ya. Siapa yang bisa menolong, saudara-saudaraku? Dikatakan ayat yang ke-7 seperti orang-orang yang diperas. Ya. Dan dikatakan seperti orang-orang yang lapar, orang-orang yang diperas, ya, dirampok, orang-orang yang lapar, itu keberadaan ya manusia. Orang-orang yang seperti di penjara, terkurung katanya, ayat yang ke-7. Ayat 8 juga seperti orang-orang yang buta gitu ya. Tidak lagi tahu ya pengharapan, tidak melihat pengharapan. Orang-orang dikatakan yang tertunduk, ya, orang-orang yang malu ya. Dan dikatakan juga ayat yang ke-9 keberadaan seperti orang-orang asing ya. Dan
sebagai anak yatim piatu, sebagai janda-janda dikatakan di sana, ya. Tetapi pemazmur ingatkan, Tuhanlah sumber ya kehidupan kita. Ya. Dikatakan ayat yang kedua, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia. Karena tidak dapat memberi keselamatan. Ya. Mereka sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dikatakan apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ya. Manusia sendiri akan ya lenyap dikatakan dengan semua impian-impiannya, saudara-saudaraku. Ya. Bagaimana bisa menolong keberadaan kita manusia? Ya. Pemazmur ingatkan hanya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan sumber pertolongan itu. Ya. Dikatakan ayat yang kelima, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Tuhan yang menjadi sumber ya kehidupan kita. Dialah yang mendapat yang memberikan kita kebahagiaan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tahu, kita kenal ya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong. Dia tidak berubah. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Ayat 6 dan 7 maksud saya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin yang kamu telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Dia itu penolong. Ya. Yang membuat kita bahagia. Hanya Tuhan yang membuat, yang dapat menolong kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan Tuhanlah menjadi pengharapan kita, saudara-saudaraku. Harapan kita hanya kepada Tuhan itu jelas. Seperti khotbah saya, ya, kalau manusia itu tidak ada kepastian. Bisa aja kita satu waktu kecewa kalau kita berharap kepada manusia. Kita tidak bisa berharap kepada dukun-dukun, ya, datang ke kuburan, ya, untuk mencari kekuasaan, ya, kekayaan, ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hanya Tuhan yang dapat menjadi pengharapan kita. Dikatakan ayat yang ke-6, Dia menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita. Hanya Tuhan yang menjadi harapan kita. Kan Dia sanggup menolong kita. Dikatakan saudara-saudaraku, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini dan seisinya itu rumit. Ya. Kalau
saudara memperhatikan ya galaksi itu di atas itu, ya, kalau saudara ke planetarium, kalau saudara mempelajari tentang planet-planet, bintang-bintang, itu jaraknya jauh sekali. Sebenarnya dia besar, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Apabila itu begitu banyak sebenarnya, tapi karena jaraknya jauh, jadi ya, Tuhan mengatur semua. Sedangkan kita manusia itu kecil, debu, saudara. Masa Tuhan yang menjaga alam semesta ini, dia tidak sanggup ya menjaga, ya menolong kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Pasti ya. Hanya Tuhan yang membuat kita bahagia, karena hanya Tuhan menjadi sumber yang memberikan kekuatan, dan hanya Tuhan yang memberikan ketenangan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, seperti pujian kita. Ya. Apabila seperti yang tadi keberadaan kita, ayat 7, 8, keberadaan manusia di dalam dunia ini, ya, siapa yang bisa memberikan ketenangan? Ya. Dikatakan hanya Tuhan itu yang raja untuk selama-lamanya. Dia adalah raja yang berkuasa, yang sanggup ya menolong. Ya, dengan kebesarannya itu, saudara-saudaraku, membuat kita tenang. Ya, keberadaan Tuhan itu yang akan membuat kita tenang, kan dia sanggup, saudara-saudara. Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, dia lebih besar dan dia tidak berubah, dia setia. Itu yang memberikan ketenangan, saudara-saudaraku. Ya, kalau kita mempunyai orang yang besar kuasa, kita akan tenang, ya. Begitu juga anak-anak, ya, biasanya mereka takut, ya, apabila ada di dalam kegelapan, ya. Tapi dia merasa nyaman, ya, merasa aman, merasa tenang kalau ada orang tuanya yang bersama dengan dia, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Begitu juga dengan kita, ya, hanya Tuhan yang memberikan ketenangan, ya, di dalam kehidupan kita, ya, dan hanya Tuhan yang dapat menjaga kita, ya, hanya Tuhan yang dapat ya membebaskan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Sebab itu marilah kita lebih berserah, ya, kepada Tuhan, ya, dan kita menyadari seperti pemazmur, ya, selama aku hidup, kalau masih ada, ya, dia selalu rindu untuk ya memuji, memuliakan Tuhan, selalu sujud menyembah, ya, beribadah melayani Tuhan. Biarlah demikian juga dengan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kita, ya. Manusia tidak bisa menyelamatkan kita. Kita harus di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan berarti kita dikuasai, ya, ada di dalam kekuasaan si iblis. Dan kalau kita di luar Tuhan, kita tergoda dengan dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, maka biasanya, ya, kalau kita sudah tergoda, kita ingin cepat, ya, dan justru disitulah kita akan, ya, merasa kalau kita di luar Tuhan kita akan jauh, dan kita merasa kita akan mengalami kejatuhan, ya, sebab dunia ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, bisa saja situasi
saya katakan tadi bahwa manusia ya tidak bisa menolong, ya dunia juga tidak bisa, karena dunia ini bisa bergejolak, saudara-saudara, ya tidak pasti. Ya, saya baru baca ini, saudara-saudaraku, mungkin di Indonesia belum terdampak sampai besar sekali, tetapi kalau daerah luar, Eropa, Jerman, Amerika, saudara-saudaraku, resesi global itu sudah mereka ya rasakan, ya kapita income mereka menurun. Ya, untung kita Indonesia ini ya puji Tuhan ya masih masih dalam keadaan ya puji Tuhan, saudara-saudaraku, ya karena kita berbeda ya negara kita ini, tetapi tentu kedepannya akan dirasakan ya karena berhubungan dengan dunia luar, dunia ekspor itu akan mempengaruhi ya tentu itulah ya kita tidak bisa berharap dengan dunia ini karena dunia akan bergejolak. Ya, kita melihat ya gejolak-gejolak ya baik kerusuhan, gejolak alam ini. Saya dengar di Kupang itu kampungnya Pak Melkis, hampir dekat kampung Pak Melkis, Soeh, ada gunung katanya pindah, longsor dia ke jalanan, dia pindah segunung itu ke jalanan, tutup jalanan, saudara-saudara. Ya, juga terjadi ya gempa di Turki, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Dan itulah gejolak yang terjadi. Kita nggak bisa berharap dengan dunia ini, hanya berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, firman Tuhan ingatkan kita hanya di dalam Tuhan, ya, hanya di dalam Tuhan, ya, kita boleh ada. Biarlah seperti pemazmur, dengan keberadaan kita yang masih hidup, masih ada, kita senantiasa ya memuliakan Tuhan, ya melayani Tuhan. Dan kita lebih berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Karena hanya Tuhan yang dapat membebaskan kita. Karena hanya Tuhan yang dapat menjaga kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Dan hanya Tuhan yang dapat memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Biarlah kita semakin setia dan lebih setia lagi, dan kita mau lebih sangat setia lagi kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong karena kita ada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Kekuatan di Jiwaku. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjaya-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan. Ada penolong yang setia. Ada penolong yang tak pernah berubah. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Dia Maha Kuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Engkau sedang memeriksa hati kami Tuhan. Kami tahu Bapa, dunia tidak memberikan harapan yang pasti. Tapi kami mau percaya hanya kepada Engkau yang memberi kami hidup dan pasti Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Haleluya. Tuhan tahu kondisi kami. Engkau memberikan kekuatan bagi yang lemah Tuhan. Engkau memberikan penghiburan bagi yang sedih. Haleluya, Engkau memberikan jalan keluar bagi yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan kesembuhan bagi yang alami sakit. Engkau mencukupkan Tuhan bagi yang kekurangan. Dalam nama Yesus. Janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Sebab itu kami tetap pegang Engkau. Berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Tolong kami semua jemaat-Mu ini. Tolong kami semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Supaya kami tetap ada di dalam jalan-Mu.
menaruh pengharapan hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada ibadah ini Tuhan. Engkau terus memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengar lagi suara Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa ada penolong yang setia, yang terus ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita. Saya mengundang pelayan-pelayan. Bapa, tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa ini Tuhan, di hadapan Tuhan, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan hati dan tangan kami ini. Kau urapi pelayan-pelayan Tuhan. Kami akan membawa persembahan ini dan kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tundukkan kepala. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, syukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin acara ibadah kami dan kami diberkati. Tuhan, Engkau menolong kami, kehadiran kami ini Tuhan, biarlah kami ditolong oleh Tuhan. Tuhan berikan ketenangan kepada kami, karena hanya Engkaulah sumber daripada kehidupan kami. Engkau lihat keberadaan kami Tuhan Yesus, biarlah Engkau nyatakan pertolongan kuasa-Mu, kekuatan Tuhan, pembebasan, oh Tuhan, kelepasan, pemulihan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau lawat kami satu persatu dengan keberadaan kami. Engkau mengetahui sampai kedalaman hati kami Tuhan, apa yang sedang kami alami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga saudara Ronald yang Tuhan tambahkan umur 1 tahun lagi hari ini. Biarlah bertambah-tambah juga di dalam Tuhan, pemahaman, pengenalannya, kasihnya kepada Tuhan, dan pelayanannya kepada Tuhan juga. Dan dia semakin bertambah-tambah lagi mengalami kasih Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami semua. Juga mereka yang mengikuti secara online, Tuhan juga nyatakan pertolongan Tuhan kepada kami semua. Tuhan tolong juga keluarga Purba yang sedang mempersiapkan pertunangan anaknya Gideon dengan Monik. Tuhan tolong tanggal 25 maupun acara pestanya tanggal 10 Maret Tuhan, biar semua berjalan dengan lancar. Tuhan sekiranya melawat kami dan memberkati kami.
Biar Tuhan menolong juga bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Berkati ekonomi dan jaga keamanan negeri kami. Masa-masa ke depan, masa-masa politik, Tuhan tolong kami semua. Biarlah Tuhan yang memilih orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin kami ke depan. Orang-orang yang takut kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pekerjaan Tuhan di mana saja. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Bersama dengan keluarga mereka, Komandan Pas Pampres, Tuhan berkati bersama dengan stafnya. Prajurit Pas Pampres juga Tuhan berkati. Baik juga Komandan Komplek bersama staf dan semuanya Tuhan berkati. Berkati juga Tuhan Yesus, Purnawirawan, juga ada anak-anak-Mu, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam surga berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.